Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri atau sedang memikirkan ke negara mana saya akan bekerja, terus prosesnya seperti apa, teman-teman bisa melihat video ini sampai akhir ya. Jadi saya akan merekomendasikan negara-negara di Asia yang dari rank persyaratannya itu cukup mudah, yaitu minimal pendidikan SMP sampai usia 18 tahun sampai 38 tahun. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri ada di usia-usia tersebut bisa mencoba ke negara ini, yaitu di negara Korea Selatan. Untuk Korea Selatan saat ini memang sedang membuka lowongan kerja yang banyak, yaitu dari tahun 2012 dulu dan tahun 2008 sampai sekarang. Itu saya awal kerja di Korea Selatan tahun 2013 sampai sekarang tahun 2021. Jadi untuk teman-teman, persyaratan ke Korea Selatan itu adalah usia 18 tahun sampai 38 tahun, pendidikan minimal SMP, syahadat jasmani dan rohani, terus tes medikal sudah oke, udah fit. Terus persyaratan berikutnya itu adalah lolos tes buta warna, karena untuk tes buta warna di Korea Selatan itu sangat dianjurkan untuk peraturan tahun-tahun ini. Kenapa? Karena dari pemerintah Korea itu menuntut hal seperti itu ya. Nah, tes buta warna itu bisa dilakukan di rumah sakit terdekat atau di tempat-tempat medikal check up di daerah teman-teman masing-masing. Biaya ke Korea Selatan itu cukup relatif murah, yaitu tidak sebesar dengan biaya negara-negara seperti Australia, Belanda, Amerika, terus Polandia, Taiwan dan sebagainya. Biaya ke Korea Selatan itu memang relatif murah, yaitu sekitar 20 sampai 25 juta. Bahkan untuk biaya 10 juta pun, 15 juta pun sudah bisa berangkat, dengan catatan yaitu lulus ujian bahasa Korea, yaitu CBT Basic Test atau bisa disebut dengan APS TOPIK tahun 2021 atau 2022 berikutnya. Nah, kenapa saya merekomendasikan Korea? Itu dari sistem penghasilan itu Korea cukup besar juga, itu bisa UMR tahun 2021 ini sekitar 1.800.000-an atau dirupiahkan sekitar 23 juta rupiah. Itu alhamdulillah cukup besar. Nah, jadi teman-teman yang ada rencana ingin bekerja ke luar negeri, teman-teman bisa mencoba ke negara Korea Selatan. Jadi caranya adalah teman-teman bisa melalui tes ujian. Jadi tahap pertama teman-teman masuk dulu ke LPK, itu teman-teman cari LPK lembaga bahasa Korea terdekat di daerah teman-teman masing-masing. Nah, setelah itu teman-teman ikuti pendaftarannya di situ, ikuti proses seperti apa di LPK tersebut. Nah, setelah itu kalau teman-teman sudah waktunya untuk ujian itu diselenggarakan oleh pemerintah, itu pnprdtk.com. jadi untuk biaya-biayanya itu cukup transparan ya. Untuk biaya kerja Korea Selatan cukup transparan. Mungkin sebagian dari teman-teman yang melihat video ini sudah tahu atau tetangganya sudah pernah bekerja di sana, jadi teman-teman sudah paham kenapa proses Korea Selatan itu sulit ya. Korea Selatan itu prosesnya cukup sulit karena begitu banyak peminatnya, itu sekitar ribuan, sedangkan yang diambil hanya beberapa. Peserta tahun 2020 kemarin itu peserta yaitu sekitar hampir 20 atau 15.000, itu yang diambil hanya 4.000, 5.000 dan bahkan 2.000. Jadi memang persaingannya cukup besar. Nah, di Korea Selatan itu prosesnya itu tidak harus yang kaya uangnya banyak berangkat, dan yang tidak begitu punya biaya tidak bisa berangkat, enggak. Di Korea Selatan itu tidak memandang hal tersebut. Beda dengan negara-negara yang lain yang sistemnya itu kamu pergi ke luar negeri, kamu bayar sekian juta atau bayar 60, 50 juta, 70 juta, bahkan 80 juta kamu bisa terbang. Nah, begitu kan. Tapi untuk Korea Selatan itu tidak. Korea Selatan mau bayar berapapun, kalau teman-teman tidak lulus ujian itu tidak bisa berangkat. Makanya ada beberapa oknum ya, atau biro swasta, dia itu menjanjikan karena di Korea itu cukup menggiurkan ya, dari penghasilannya cukup menggiurkan, cukup besar. Makanya ada beberapa agensi swasta yang memanfaatkan momentum seperti ini, yaitu kamu nggak usah ikut ujian, kamu cukup bayar kami dengan total 50, 60, bahkan sekian puluh juta, dijamin berangkat. Itu teman-teman jangan percaya dengan oknum-oknum seperti itu. 7 tahun saya di Korea itu banyak ketemu dengan teman-teman mereka, bahkan di sini di center di KJRI, terus di shelter Korea, di shelter Indonesia di Korea Selatan itu banyak mengalami hal-hal ketika banyak orang-orang yang ikut ke PT swasta yang menjanjikan ke Korea Selatan dengan biaya di atas 80 juta, bahkan ada yang 100 juta kemarin. Itu dia tuh dilarikan ke Busan, katanya itu di informasi perusahaannya di Indonesia itu diiming-imingi dengan kamu kerja ke Korea Selatan bayar sekian, nanti penerbangannya nggak lewat udara tapi lewat kapal. Nah, setelah itu di
di setelah itu ditempatkan di Busan, yaitu di pantai Busan. Pekerjaannya itu di fishing, di perikanan. Nah, ketika di sana ternyata apa? Di sana itu mereka tuh ditelantarkan ya dari agensi sini. Jadi setelah uang udah bayar, ternyata ditelantarkan. Nah, ketika nyari kerja, karena mereka tidak punya visa, visanya itu bukan visa resmi S9. Untuk visa pekerja Korea Selatan itu adalah S9 ya. Itu non skill. Kalau yang berskill itu E7 dan E1, E7 itu banyak. Kalau untuk non skill itu E9. Negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Nepal, Uzbekistan, Sri Lanka, mana lagi satu lagi, Filipina dan masih banyak negara, masih 11 negara itu semuanya menggunakan visa S9 karena jadi untuk teman-teman yang ada informasi dari calo atau agen-agen yang menawarkan dengan biaya yang relatif besar ya untuk menjanjikan bekerja ke Korea Selatan, teman-teman jangan percaya, itu adalah murni penipuan. Jadi jangan percaya. Untuk proses Korea Selatan yang saya alami dari tahun 2012 dulu itu sampai sekarang itu berjalan dengan sistem pemerintah, yaitu lewat ujian dan diselenggarakan langsung oleh pnp2tk.com. Itu bisa teman-teman bisa mencoba jika ingin kalau mampu bersaing. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk bekerja di Korea Selatan. Usianya itu antara 18 tahun sampai 38 tahun. Kalau teman-teman ada yang usia 21, 22, 23, 24 bahkan sampai usia yang rank ini, teman-teman bisa mencoba untuk bekerja ke Korea Selatan. Pendidikan minimal SMP. Jadi di Korea itu persyaratan ke Korea itu cukup mudah ya. Sulitnya di mana? Sulitnya adalah menembus kelulusan ujian. Jadi biaya murah, biaya relatif murah. Ketika teman-teman udah lulus ujian, untuk biaya medikal, untuk biaya preliminary training, tiket pesawat kan tidak begitu banyak biaya. Nanti ada bank-bank Korea yaitu Hana Bank dan Won Bank, nanti di preliminary training nanti di center di Jakarta mereka akan menawarkan beberapa pinjaman ya. Jadi teman-teman bisa mengambil itu, kalau nggak juga nggak masalah karena memang biayanya itu dari awal sampai berangkat itu hanya kisaran dibuat nyantai itu longgar itu 20 juta sampai 25 juta yang saya alami seperti itu. Nah, jadi intinya adalah proses bekerja ke luar negeri itu dari persepsi teman masing-masing. Kalau untuk yang mempunyai uang yang cukup berlebih, bisa mencoba menggunakan sistem tembak-menembak ya ke negara-negara lain. Tapi kalau untuk Korea Selatan itu tidak bisa. Korea Selatan hanya menggunakan sistem basic test, yaitu hanya syaratnya adalah lulus ujian. Jadi punya uang sebanyak apapun, kalau menyongkok ke Korea Selatan itu agak sedikit susah, bahkan nggak bisa juga. Jadi itu adalah beberapa lowongan rekomendasi negara yang saya rekomendasikan adalah Korea Selatan. Meskipun prosesnya cukup sulit, tapi ketika sudah berangkat, teman-teman bisa merasakan sendiri biayanya relatif murah. Itu adalah murni dari hasil kerja keras teman-teman. Ya dengan doa dan berusaha dengan restu orang tua, istri, keluarga, bahkan anak ya. Kalau untuk negara-negara di Asia yang lain, seperti di Taiwan, di Hong Kong, maupun Singapura itu bisa juga ke negara-negara tersebut. Tapi kalau teman-teman ada berencana ke negara-negara Taiwan seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, teman-teman bisa searching di internet, itu banyak tuh, atau tetangga-tetangga teman-teman sendiri yang relatif dipercaya, agensi-agensi mana, nanti teman-teman bisa tanya langsung ke mereka. Yang saya tahu paham betul, yang saya alami itu adalah ke Korea Selatan, karena saya alami itu Korea Selatan itu cukup transparan dan tidak ada penipuan. Biayanya relatif terjangkau, jadi biaya pendidikan di LPK, paspor sebagainya. Setelah itu penerbangan, hal rintangannya itu hanya di ujian CPT-nya aja, di ujian F-Topic maksudnya. Oke, terima kasih. Video ini semoga memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Oke, semoga niat yang baik dapat menghasilkan manfaat yang baik juga. Terima kasih. Saya Mas Suna, sampai jumpa di video berikutnya.